Adegan sebelumnya kembali pada tahun 1928. Datanglah satu keluarga dari Jepang yang akan bermigrasi ke Korea. Dia adalah Tatsuo Hasegawa, pewaris tahta Kaisar Jepang. Sedangkan anak kecil yang berlari di sampingnya adalah Kim Jun-sik, anak dari seorang pelayan yang bekerja di keluarga Kaisar Jepang atau menjadi pembantu di keluarga Tatsuo Hasegawa. Meskipun berbeda kasta, Jun-sik dan Tatsuo memiliki prestasi yang sama, yaitu balap lari. Hingga beranjak dewasa, mereka selalu bersaing untuk menjadi juaranya. Pada saat Tatsuo merayakan kemenangannya, dia menerima sebuah bingkisan dari Menteri Pertahanan Jepang. Dan ternyata itu adalah sebuah jebakan yang isinya adalah bom. Karena orang yang pertama memberikan kado itu adalah ayahnya Kim Jung-sik, keluarga mereka menuduhnya bahwa dia sengaja ingin membunuhnya. Setelah kejadian itu, ayahnya Kim Jung-sik ditangkap dan dipersekusi, lalu diusir keluar dari keluarga mereka. Di luar sana, para warga sedang merayakan kemenangan pelari maraton Son Kye-chung. Antusias para warga Korea sangat bergembira, karena untuk pertama kalinya negaranya mendapatkan medali emas di kontingen bergengsi dunia. Namun kemudian, Korea tidak boleh ikut dalam kejuaraan dunia lagi, karena Son Kye-chung telah mengkhianati negaranya sendiri dan mengibarkan bendera Jepang setelah kemenangannya di kejuaraan tersebut. Karena dirinya sudah tidak boleh lagi mengikuti Olimpiade berikutnya, Son Kye-chung berencana mendaftarkan Jung-sik, seorang penarik becak, mewakili Korea untuk Olimpiade di Berlin tahun depan. 포기하지 않는 사람에게 오는 것이고 김준식 선수. 다이스타 다이카이다 뭐 나이노니. Kebetulan di ruangan itu ada Tatsuo Hasegawa, musuh masa kecilnya dulu. Mendengar adanya Kim Jung-sik di ruangan itu, dia keberatan jika Jun-sik masuk dalam Olimpiade tersebut. Karena menurutnya, seorang penarik becak tidaklah pantas mengikuti ajang kejuaraan dunia. Saat Kim Jong-sik sedang beristirahat di rumah, tiba-tiba Son Kye-chung datang dengan membawa formulir uji coba Olimpiade untuknya. Dengan memberikannya sebuah tiket uji coba, dia berharap Kim Jong-sik bisa memberikan harapan kepada warga Korea untuk menang dalam Olimpiade tersebut. Dua minggu kemudian, pertandingan uji coba diselenggarakan. Situasi kembali memanas setelah dendam lama, kini Kim Jong-sik bertemu lagi dengannya. Tatsuo memimpin jalannya pertandingan, namun 100 meter mendekati finish, Jun-sik sepertinya mendapatkan sambutan dari Kimura, peserta Jepang lainnya, yang itu sebetulnya sudah direncanakan oleh mereka. Namun dia bisa melewatinya dan mencoba menyalip Tatsuo di depannya. Hingga akhirnya dia pun menjadi juaranya. Namun sayangnya di luar dugaan, sang juri melakukan kecurangan. Tak terima pemenangnya adalah warga Korea, maka dia mendiskualifikasi Jun-sik dengan alasan menghalangi jalannya Kimura. Akhirnya kerusuhan pun tak bisa dihindari. Ini semua warga Korea yang terlibat dengan kerusuhan kemarin diputuskan bersalah dan dihukum menjadi tentara Jepang dan akan dikirim ke medan perang. Banyak yang berontak, namun mereka tidak bisa melawan. Kini mereka hanya bisa pasrah menjalaninya. Juli 1939, mereka dikirim ke perbatasan Nomonhan, Mongolia, Tiongkok. Mereka dikirim berperang melawan Uni Soviet di barisan terdepan. Karena senjata Jepang kalah canggih dari Uni Soviet, akhirnya mereka kalah dan dipukul mundur.
Ketika sedang istirahat, mereka dikagetkan komandan mereka tertembak. Rupanya mereka sedang dibidik oleh sniper di sekitar mereka. Tatkala Jun-sik masuk ke dalam satu rumah, dia sudah ditunggu oleh seseorang di dalamnya. Ternyata sniper itu adalah seorang perempuan Tiongkok asli desa tersebut. Dia ingin membalas dendam karena keluarganya telah tewas di tangan tentara Jepang. Namun sebelum tentara Jepang dibantainya semua, keburu dulu dia ditangkap. Keesokan harinya, mereka kedatangan satu pasukan bantuan dari Jepang lagi. Dan ternyata itu adalah Tatsuo. Jun-sik dan yang lainnya terkejut melihatnya, karena sekarang dia sudah berpangkat kolonel. Karena pertempuran itu membuat Jepang kalah dan mundur, sebagai bentuk setia dan kehormatan, Tatsuo menginginkan Takakuro untuk segera mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya, mereka berencana membangun sebuah jembatan untuk menyeberangi sungai Kalkin yang akan dilaluinya berperang melawan Uni Soviet beberapa hari yang akan datang. Tatsuo memanggil 50 orang Korea untuk dijadikannya pasukan berani mati membawa bom dan menghancurkan tank-tank Uni Soviet. Salah satunya adalah Jun-sik, namun dia dengan tegas menolaknya. Dia tidak mau menjadi pasukan berani mati dan mati sia-sia di tangan Uni Soviet. Mendengar penolakannya, sontak membuat Tatsuo langsung emosi. Setelah babak belur, Jun-sik tidak langsung ditembak mati, namun besok akan dieksekusi dengan para tahanan lainnya. Pada malam harinya, para teman-teman Jun-sik membantu membebaskan diri kabur dari tahanan, termasuk membawa sirai tahanan wanita Tiongkok yang dia dapatkan waktu itu. Saat akan bergegas menaiki sebuah perahu, Jun-sik mendengar ada sesuatu gemuruh dari jauh, dan ternyata apa yang dia lihat? Segerombolan tank baja Soviet sedang bergerak menuju ke arahnya. Namun bukannya dia berlari menghindari Uni Soviet, dia malah berlari kembali lagi ke arah tentara Jepang, seraya ingin memberitahunya bahwa akan ada serangan dadakan dari Uni Soviet. Hal itu sangat disayangkan oleh teman-temannya. Namun si Retak diam saja. Dia pun membantu Jun-sik menjatuhkan pesawat tempur Soviet, meskipun pada akhirnya dia tewas terkena tembakan pesawat tersebut. Namun bagi Shirai, hal itu menjadi sangat penghormatan bisa tewas di dalam pertempuran bersama Jun-sik. Saat Jun-sik berdiri 100 meter di depan pasukan Jepang, dia mencoba menghalaunya karena akan ada serangan tank baja dari Uni Soviet. Jun-sik melambaikan tangan untuk segera mundur. Namun hal itu ditanggapi dengan salah pengertian, malah Tatsuo ingin menembaknya. Namun sebelum Tatsuo menembak Jun-sik, tank-tank baja Soviet sudah bergerak di belakangnya. Pertempuran pun tak bisa dihindari. Dikira pertempuran ini akan segera berakhir, namun Tatsuo salah. Tank baja Uni Soviet malah datang lebih banyak lagi, yang membuat tentara Jepang menjadi kocar-kacir dan lari dari pertempuran itu. Namun Tatsuo sebagai kolonel tidak mau prajurit yang menjadi seorang pengecut di medan perang. Dia memaksa para prajuritnya untuk tetap maju dan menghancurkan para tank baja Uni Soviet. Tatsuo memaksa Jun-sik maju membawa bom yang diikat di lehernya. Namun sebelum maju, mereka berdua lebih dulu terkena bom. Setelah kalah perang, semua tentara Jepang menjadi tahanan tentara Uni Soviet, yang kemudian mereka semua dibawa ke negaranya untuk dijadikan budak perang melawan tentara Nazi Jerman.
Sebagai pemimpin perang, Tatsuo disidang di hadapan para pembesar Uni Soviet untuk bersumpah menjadi prajurit setia kepada Uni Soviet dan menghilangkan jati dirinya sebagai warga negara Jepang. Namun Tatsuo menolaknya, dan itu sangat menginjak kehormatan harga dirinya. Karena menolak, akhirnya dia digantung sebagai hukumannya. Junsik bertemu lagi dengan Chunbok, Wang Chun, dan Jungdae, teman-temannya yang waktu itu berpisah. Namun Jungdae kini menjadi pemimpin grup di antara para tahanan Uni Soviet. Merasa posisinya lebih kuat di antara para tahanan, kini orang-orang Jepang tak bisa lagi memerintahnya. Saat Tatsuo kembali lagi dari tiang gantungan, rupanya dia merasa bahwa dirinya adalah masih seorang pemimpin. Namun ternyata itu tidak berlaku lagi di sini. Mereka lebih memilih tidak mau lagi patuh terhadapnya. Karena merasa tidak lagi dihargai kehadirannya, akhirnya Tatsuo naik pitam dan menghajar Junsik. Hingga perkelahian di antara mereka terdengar oleh Jenderal Uni Soviet. Melihat keributan itu, sepertinya dendam di antara Korea dan Jepang belum juga selesai. Maka agar tidak terjadi lagi keributan, Jenderal menginginkan di antara mereka bertarung sampai mati. Karena salah satu di antara mereka tidak ada yang mati, maka mereka berdua digantung bersama-sama. Melihat Chunbok tidak ada di tempat, Jungdae mencoba mencari Chunbok. Hingga dicari di mana-mana tidak ketemu. Akhirnya dia menemukannya di sebuah dapur. Karena merasa sangat lapar, Chunbok rupanya hendak mencuri roti. Namun sebelum dia memakan rotinya, dia keburu dulu ditemukan. Saat lampu dinyalakan, Jungdae merasa panik, lalu berteriak, "Ada pencuri!" Saat itu juga, Chunbok langsung ditangkap dan dieksekusi mati. Kini semuanya keadaannya telah berubah. Jungdae sekarang tidaklah sama dengan Jungdae yang dulu. Kini mereka lebih mementingkan hidupnya masing-masing daripada berkelompok seperti yang dulu. Uni Soviet bermaksud memulangkan semua tentara Jepang. Karena Jepang sedang fokus berperang melawan Amerika di Asia Pasifik, Kekaisaran Jepang menolak untuk dipulangkan ke negaranya. Mendengar seperti itu, kini Tatsuo sudah tidak punya harapan untuk kembali lagi ke negaranya. Keesokan harinya, para tahanan sedang mencari kayu untuk membangun sebuah pos. Tiba-tiba kayu dari atas menggelinding jatuh ke bawah hingga hampir mengenai Jungdae. Karena tak terima, akhirnya keributan pun tak bisa dihindari. Mereka semua yang terlibat dalam kerusuhan akhirnya ditangkap dan akan ditembak mati. Tiba giliran Junsik dan Tatsuo akan segera dieksekusi. Namun alarm lebih dulu berbunyi membuat mereka tidak jadi ditembak. Kepresidenan mendadak mendapat telegram dari Presiden Stalin bahwa akan ada serangan besar-besaran dari Nazi Jerman. Oleh karena itu, semua tahanan dijadikan budak perang di barisan terdepan untuk melawan mereka, termasuk melepas Junsik dan Tatsuo di tiang eksekusi. Tiba di pertempuran, rupanya mereka sudah ditunggu tentara Jerman di sana. Namun sayangnya mereka tidak mengetahui senapan yang mereka bawa itu adalah senapan kosong dan mereka dijadikan umpan barisan terdepan melawan Jerman. Banyak tentara tahanan yang tewas sia-sia. Saat Tatsuo berebut senjata dengan mantan prajurit dan ingin menembaknya, dia ditembak langsung oleh Junsik dari samping. Tak sampai di situ, Tatsuo seperti orang yang linglung dan bingung di medan peperangan. Untuk yang sekian kalinya, Junsik menolongnya lagi. Tatkala tank baja Jerman ingin menembaknya, dia langsung mendorongnya, namun mengenai telinganya sendiri.
Karena mereka tidak dibekali senjata, maka mereka semua mundur dari serangan Jerman tersebut. Namun tatkala mereka mundur dari peperangan, tentara Uni Soviet dari belakang langsung menembakinya, mengingatkan Tetsuo sewaktu dirinya menjadi jenderal perang. Kini para tentara tahanan tersebut posisinya terjepit di mana-mana. Maju ditembak Jerman, mundur ditembak Uni Soviet. Akhirnya mereka semua mati sia-sia di medan perang. Namun nasib berkata lain. Junsik dan Tetsuo selamat lagi. Karena sudah tidak ada lagi orang yang selamat, kini mereka sepertinya sudah sedikit berdamai dengan ego masing-masing. Saat di dalam perjalanan, Tetsuo langsung pingsan seketika. Rupanya luka bekas bom itu semakin tambah parah. Junsik langsung menggendong Tetsuo mencari pertolongan. Sudah berkali-kali rumah yang dia masuki, namun tidak menemukan obat juga. Saat menemui segerombolan tentara Jerman, bukannya ditolong, Junsik malah dibawa pergi sebagai tahanan dan meninggalkan Tetsuo sendiri dalam keadaan terluka. 3 tahun kemudian, Mei 1944 di Selat Normandia, perbatasan Prancis dan Inggris, Jerman membangun tembok pertahanan untuk perang melawan Inggris dan para sekutu. Kini Tetsuo bergabung dengan tentara Jerman. Dia berusaha mencari keberadaan Junsik sekarang di mana. Namun tatkala dia sedang berdiri dan hendak istirahat, dia melihat seseorang sedang berlari di pinggiran pantai. Dan benar saja, itu adalah Junsik yang selama ini dia cari. Perasaannya menjadi sedikit gembira karena kini mereka bisa bertemu lagi. Keesokan harinya, semua tentara Jerman diberitahukan bahwa akan ada serangan dari Inggris dan sekutunya dalam beberapa hari lagi. Dan semua pasukan yang ada di batalion ini, semuanya akan dikirim ke Nordpas-de-Calais. Pasukan dimohon mempersiapkan peralatan dan perbekalan menuju ke sana. Namun Tetsuo berinisiatif mengajak Junsik untuk tidak mengikuti perang itu. Dia lebih memilih jalan pulang, melewati kota Serbok daripada harus ke Nordpas-de-Calais. Pagi-pagi buta sebelum para pasukan terbangun dari tidurnya, mereka berdua lebih dulu bangun dan segera kabur dari tempat itu. Namun apa yang terjadi? Ternyata pesawat pasukan sekutu tiba lebih dulu dan membombardir tempat itu, membuat para pasukan Jerman jadi kocar-kacir. Tidak sampai di situ, ternyata pasukan sekutu membawa banyak kapal perang dan pasukan. Yang sangat besar kemungkinannya tentara Jerman tidak mungkin bisa menang. Tetsuo segera mengajak Junsik untuk pergi dari tempat itu. Namun jenderal lebih dulu mengetahuinya dan mengancam akan menembak mereka jika mereka benar-benar kabur dari medan perang. Sialnya lagi, bunker mereka ditutup sehingga mereka tidak bisa keluar dan kabur dari tempat itu. Namun pada akhirnya ketika peluru mereka habis dan para tentara sekutu sudah mulai mendekat ke arah mereka, Tetsuo mencoba membuka pintu dan setelah terbuka, hampir saja mereka terkena lemparan granat tentara para sekutu. Namun perjuangan belum selesai sampai di situ. Berbagai serangan telah mereka dapati dan membuat mereka kalang kabut. Tak bisa melawan banyaknya jumlah para tentara musuh,
Sebagian dari mereka pada memilih kabur dan mundur. Tak mau membuang kesempatan, mereka berdua pun juga lari dari pertempuran itu. Bom demi bom telah mereka lalui dan tetap berlari. Namun pada akhirnya mereka pun terkena bom juga. Sempat mengkhawatirkan kondisi Tatsuo karena lebih dulu terkena bom di kakinya. Namun dia baru sadar bahwa dirinya lah yang terkena bom lebih parah. 達夫 Sambil memegang dadanya yang penuh darah, Junsik berpesan kepada Tatsuo bahwa kau sekarang berganti nama menjadi Junsik dan jangan mengaku orang Jepang, karena kalau kau mengaku orang Jepang, kau akan ditembak mati oleh tentara sekutu. 出会ってた時だと教室の時 Tak kuasa dan tak terima mendengar ucapan Junsik berkata seperti itu. Tatsuo benar-benar tak mau kehilangan Junsik lagi dan memberikan semangat kepada Junsik untuk tetap hidup. Dan untuk yang pertama kali dalam hidupnya, Tatsuo benar-benar histeris dan menangisi kepergian orang lain. Dan akhirnya Junsik pun menghembuskan nafas terakhir di pangkuannya. Suara tangis pun pecah keluar dari seorang Tatsuo yang dulu sangat angkuh. Kisah film perang yang sangat menguras air mata dan mengharukan, inilah film yang berjudul My Way. Dan film pun selesai.